Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai transport elektron yang dituangkan dalam lembar kerja mahasiswa pada mata kuliah Biokimia 2 kali ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Made Irma Melana Dewi dari Program Studi S1 Kimia semester 5 dengan NIM 1913081002 dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Baik, langsung saja kita beralih ke lembar kerja mahasiswa. Di sini terdapat 8 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, 3, dan juga 4. Ada ubiquinon dan juga sitokrom C. Nah, jelaskan mekanisme yang terjadi pada masing-masing kompleks tersebut. Nah, untuk kompleks yang pertama, terdapat ekuivalen reduksi NADH mentransfer elektron ke ubiquinon atau Ki melalui kompleks 1. Nah, kompleks 1 ini disebut juga sebagai NADH ubiquinon oksidoreduktase atau NADH dihidrogenase. Kompleks 1 merupakan kompleks protein berbentuk L. Kompleks 1 mengandung flavoprotein yang mengandung FeS atau protein besi sulfur non-heme. Kompleks ini mengkatalisis transport elektron dari NADH ke ubiquinon, di mana reaksi yang terjadi yaitu NADH ditambah ubiquinon ditambah dengan 5H+ menjadi NAD plus OH2 plus 4H+ yang merupakan produk, di mana reaksi ini berlangsung menuju ruang antar membran. Nah, elektron dari NADH ditransfer ke FMN, kemudian elektron ditransfer ke beberapa pusat FeS sampai akhirnya ke ubiquinon. Lalu selanjutnya pada kompleks 2 terjadi ekuivalen reduksi FADH2 mentransfer elektron ke ubiquinon melalui kompleks 2. Nah, selain melalui jalur NADH ubiquinon oksidoreduktase pada kompleks 1, ubiquinon juga menerima aliran elektron dari kompleks 2. Kompleks protein 2 ini merupakan suksinat dehidrogenase. Dalam hal ini, elektron dibawa oleh FADH2 yang berasal dari siklus 14 asam sitrat. Nah, molekul FADH2 ini dihasilkan pada saat konversi suksinat menjadi fumarat dalam siklus asam sitrat. Selanjutnya ada kompleks 3, di mana terjadi aliran elektron dari kompleks 2 atau KiH2 ke sitokrom C. Kompleks 3 sendiri yaitu Ki-sitokrom C oksidoreduktase, di mana elektron dari ubiquinon dalam bentuk KiH2 dialirkan ke sitokrom melalui kompleks 3 ini. Reaksi yang terjadi yaitu KiH2 ditambahkan 2 sitokrom C yang sudah teroksidasi ditambahkan dengan 2H+ menghasilkan produk yaitu ubiquinon ditambahkan dengan 2 sitokrom C yang sudah tereduksi ditambahkan 4H+ yang dibawa ke ruang antar membran. Dari reaksi yang melibatkan kompleks 3 dihasilkan 4 proton dan dibebaskan energi sebesar min 37 kJ per mol pangkat min 1. Nah, keempat proton dipompakan ke ruang antar membran dengan memanfaatkan energi. Lalu yang terakhir ada kompleks 4, di mana terjadi molekul oksigen direduksi menjadi air melalui kompleks 4 ini. Nah, reaksi yang melibatkan kompleks 4 merupakan tahap air dalam rantai pernapasan. Sitokrom C dalam keadaan tereduksi akan dioksidasi oleh kompleks 4, yaitu sitokrom
C. Oksidasi. Secara bersamaan molekul oksigen direduksi menjadi 2 molekul air. Gugus prostetik dalam kompleks 4 yaitu CuA atau CuA Heme A dan Heme A3CuB. Nah, transfer 4 elektron dari sitokrom C ke oksigen melibatkan logam tembaga atau Cu yang terikat pada gugus Heme. Elektron ditransfer ke pusat tembaga, selanjutnya ke Heme A, Heme A3, dan akhirnya ke oksigen. Dari 8 H+ yang dipindahkan dari matriks, 4 H+ dipakai untuk 15 membentuk 2 molekul hidrogen dan 4 H+ lainnya dipompakan ke ruang antar membran. Dari reaksi di kompleks 4 dibebaskan energi sebesar min 110 kJ per mol pangkat min 1. Selama proses transfer elektron di kompleks 4, molekul oksigen tetap terikat pada kompleks 4 sampai tereduksi sempurna menjadi oksigen. Pengikatan oksigen mengurangi timbulnya intermediate yang berbahaya seperti ion superoksida atau peroksida. Selanjutnya, pada nomor 2 dengan soal jelaskan pembentukan ATP pada gambar di bawah. Sudah disajikan gambar yaitu pembentukan ATP dari matriks menuju matriks kembali melalui membran mitokondria. Nah, pembentukan ini diawali dengan elektron yang diteruskan dari kompleks 1 ke kompleks 4 protein. Nah, hal ini akan memicu dipompanya H+ yang bisa kita lihat pada gambar warna kuning keluar menuju ruang antar membran. Lalu elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O yang bisa kita lihat pada tanda panah di samping gambar warna kuning. Nah, H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut dengan ATP sintase. Nah, H+ yang berada pada gambar kuning akan menuju keluar membran dan menuju pada matriks mitokondria menuju enzim yang bisa kita lihat pada gambar merah yang disebut dengan ATP sintase. Nah, lewatnya H+ pada ATP sintase ini akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Nah, jumlah terbentuknya molekul ATP ini tergantung pada H+ yang masuk kembali ke dalam matriks mitokondria yang sudah diteruskan pada kompleks-kompleks protein sebelumnya. Selanjutnya kita beralih pada nomor 3 dengan soal proses transfer elektron yang terjadi di dalam matriks mitokondria ke dalam membran atau kompleks protein akan ditransfer lebih jauh ke inner membran mitokondria. Nah, gambarkan dengan lengkap transfer itu dalam mitokondria. Nah, gambar yang saya dapat pada transfer elektron yang terjadi dalam matriks mitokondria ke dalam membran atau kompleks protein yang nantinya akan ditransfer lebih jauh ke inner membran mitokondria, saya memperoleh gambar seperti ini, di mana H+ ini akan dipompa dan elektron akan berpindah. Nah, pemompaan elektron ini terjadi pada kompleks 1, 2, 3, dan juga 4 yang nantinya dari matriks mitokondria H+ ini akan keluar membran, keluar dari ruang membran yang nantinya akan masuk satu persatu ke kompleks protein maupun yaitu dari kompleks 1, 3, dan juga 4 yang nantinya akan menghasilkan ATP. Nah, dalam penghasilan ATP ini nanti akan H+ ini akan masuk ke dalam ATP sintase dan akan menghasilkan ATP dan juga ADP. Jumlah ATP ini bergantung pada H+ yang ditransfer melalui ATP sintesis dari proses yang terjadi pada kompleks protein. Penghasilan ATP ini nanti akan disebut sebagai kemiosmosis.
Selanjutnya nomor 4 yaitu hitunglah jumlah ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, pada proses glikolisis, jumlah NADH yang dihasilkan sebanyak 2, untuk dekarboksilasi oksidatif dihasilkan sebanyak 2 NADH, dan untuk siklus Krebs menghasilkan 6 molekul NADH. Dari proses tersebut kita mendapatkan 10 NADH. Nah, dikarenakan satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total molekul ATP yang didapat yaitu 10 NADH dikalikan dengan 3 ATP dengan total yaitu 30 ATP. Sedangkan jumlah FADH2 yang kita dapatkan pada proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul. Nah, jika satu molekul FADH2 menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang kita dapatkan dari FADH2 sebanyak 4 molekul. Nah, jika dimisalkan kita mendapatkan 4 molekul ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisis dan juga siklus Krebs, maka total ATP yang dihasilkan dalam proses respirasi aerob pada kali ini yaitu 2 ATP ditambahkan 2 ATP ditambahkan dengan 3 molekul ATP yang kita dapat melalui NADH dan ditambahkan dengan 4 molekul ATP dari FADH2 sehingga ditotalkan menjadi 38 molekul ATP. Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan dari sitoplasma menuju proses selanjutnya yaitu transport elektron yang terjadi di dalam mitokondria. Proses perpindahan ini akan membutuhkan energi 2 molekul ATP. Jadi ATP bersih yang dihasilkan pada respirasi aerob sebanyak 36 molekul ATP. Selanjutnya kita beralih pada soal nomor 5 dengan soal jelaskan proses transport elektron untuk molekul FADH2. Nah, terdapat 5 mekanisme pada transport elektron untuk memperoleh molekul FADH2. Untuk yang pertama, molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun, pada tahap ini tidak menyebabkan dipompanya ion H+. Lalu, elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Nah, pada saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dipompanya molekul H+ keluar dari membran. Jadi, hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 molekul ATP. Di akhir, elektron juga akan ditangkap oleh O2 sehingga menghasilkan H2O. Selanjutnya untuk nomor 6 yaitu apa yang dimaksud dengan transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Nah, transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob yang artinya pada tahap ini terjadi pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap elektron yang menghasilkan ATP hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen. Sistem transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Pada akhir sistem transport elektron terjadi penangkapan elektron oleh oksigen untuk membentuk air. Pada tahap ini juga melibatkan donor elektron, akseptor elektron, dan reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks. Donor elektron sendiri merupakan senyawa yang dihasilkan selama tahap glikolisis maupun siklus Krebs dan berpotensi untuk melepaskan elektron yaitu NADH2 dan Fa2H.
Disinilah akhir dari respirasi aerob molekul glukosa. Respirasi ini akan menghasilkan energi sebanyak 36 atau 38 molekul ATP dengan hasil akhir berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan dari tubuh sebagai zat sisa respirasi. Satu molekul glukosa dengan 6 atom C ketika mengalami respirasi aerob akan melepaskan 6 molekul CO2, di mana karbon dioksida tersebut dibebaskan pada tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Selanjutnya untuk nomor 7, yaitu buat ringkasan jurnal yang diberikan dengan judul The Powerful Immune System Against Powerful COVID-19, a Hypothesis. Nah, sebelumnya sudah disediakan jurnal di Google Classroom, di mana kita diberikan tugas untuk meringkas jurnal tersebut dengan judul The Powerful Immune System Against Powerful COVID-19 yang merupakan jurnal hipotesis. Nah, di dalam jurnal ini menyelidiki kurangnya penelitian yang menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi respon imun terhadap COVID-19. Selain itu, belum ada laporan rinci untuk respon imun ini, mengingat kesamaan genom 79% dengan coronavirus. Sindrom pernapasan akut parah, reaksi yang hampir sama terhadap sistem kekebalan diharapkan untuk COVID-19. Menanggapi SARS-CoV, sistem kekebalan bawaan dan adaptif terlibat. Angka fatalitas kasus COVID-19 tertinggi pada populasi lansia. Sebaliknya, anak-anak memiliki resiko terendah untuk infeksi dan tingkat kematian. Perbedaan ini dapat ditunjukkan dari aspek energi seluler. Penuaan berpotensi melemahkan kapasitas pernapasan dalam mitokondria. Mereka para lansia termasuk kondisi yang mendasari seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, penyakit paru obstruktif kronis, kanker, dan penyakit ginjal kronis. Terlepas dari penurunan cadangan kardiovaskuler, efek dari kondisi kronis ini pada prognosis COVID-19 dapat dibenarkan oleh hipotesis yang sudah dilakukan pada jurnal ini. Nah, sel manusia membutuhkan nutrisi untuk mempertahankan tingkat CATP mereka. Mengingat pertimbangan ini, tingkat CATP berpotensi dianggap sebagai komponen penting dalam infektivitas dan prognosis dari virus COVID ini. Dengan meningkatkan CATP, maka diharapkan terjadi perbaikan pada sistem imun bawaan dan adaptif pada pasien COVID, terutama pada lansia. Selain itu, peningkatan CATP ini berpotensi memiliki efek pencegahan atau terapeutik. Efek pencegahan melalui aktivasi sekresi dan pensinyalan IFN-1 awal sebagai alarm awal dari sistem kekebalan bawaan. Dengan meningkatkan CATP, kita dapat mengkonsumsi makanan dengan aksi dinamis spesifik yang rendah. Sebagai anggaran energik untuk mengkonsumsi makanan, berpotensi meningkatkan sistem kekebalan tubuh melalui peningkatan CATP ini. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 8. Jelaskan mekanisme reaksi pada gambar di bawah. Nah, pada gambar ini merupakan gambar dari transport elektron dari matriks mitokondria yang nanti dibawa lebih jauh ke inner membran. Untuk tahapannya, yaitu NADH akan melepaskan elektron kepada kompleks protein 1. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Lalu, elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Kemudian, elektron diteruskan pada kompleks protein 3 yang memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Kemudian, elektron tersebut akan diteruskan ke sitokrom C. Pada sitokrom C lalu diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran.
Kemudian elektron akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antarmembran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut dengan ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase ini akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3 molekul H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Nah, proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase ini dinamakan dengan kemiosmosis. Oke teman-teman, sekian presentasi saya atau penjelasan saya mengenai transport elektron yang tadi sudah dituangkan dalam lembar kerja mahasiswa, yaitu sebanyak 8 pertanyaan. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian yang menonton video ini dan menambah wawasan kalian mengenai transport elektron dalam biokimia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.